Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Yang Wenzhao membawa Long Haoshen untuk berjalan ke samping, pergi sejauh untuk membungkuk sedikit, sebelum melakukan penghormatan yang diarahkan ke Long Haoshen. Long Haoshen memiringkan tubuhnya, buru-buru pergi ke samping. Saudara Yang, apa yang kamu lakukan? Yang Wenzhao tersenyum pahit sebelum mengatakan kepadanya, ada sesuatu yang harus saya mohon dari kamu, bahwa saya benar-benar ingin kamu berjanji kepada saya. Long Haoshen memulai, janji apa? Yang Wenzhao berkata dengan suara rendah, aku mohon padamu, adik laki-laki Long, bantu aku untuk menjaga Ying'er. Long Haoshen menatapnya, agak bingung, dan berkata, untuk pilihanmu sebelumnya, saudara Yang, kamu tampaknya telah memilih Ying'er, meskipun dia tidak setuju. Sebenarnya, saya tidak membutuhkan saudara Yang untuk memohon kepada saya, karena saya akan melindunginya dengan baik bahkan tanpa kamu melakukannya. Bagaimanapun, kami adalah anggota dari skuad yang sama. Yang Wenzhao sedikit ragu-ragu sejenak, sebelum mengungkapkan, sebenarnya, aku harus memberitahumu, adik laki-laki Long, Ying'er adalah tunanganku. Sejak kecil, keluarga kami mempunyai perjanjian untuk menikah. Hanya saja, gadis itu agak memberontak, tidak mau menerima pengaturan keluarga kita. Dengan demikian situasi seperti itu terjadi, seperti yang kamu lihat. Tidak peduli apa yang mungkin dikatakan, saya tunangannya, tetapi dia bahkan tidak ada di tim saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah memohon kepada adik laki-laki Long untuk merawatnya dengan baik dan menjaganya. Untuk ini, saya bersedia memberikan sepertiga dari poin kontribusi saya kepada adik laki-laki Long, bagaimana? Penampilan Long Haoshen berubah, dan suaranya berubah menjadi lebih teredam. Saudara Yang, aku sudah memberitahumu. Ying'er adalah anggota tim saya, jadi saya pasti akan melindunginya dengan benar. Bagaimana saya bisa menerima poin kontribusi kamu? Baiklah, kurasa kita sudah selesai berbicara saat itu. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan kemudian pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Yang Wenzhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dahinya sendiri, benar-benar bingung dan khawatir, garis bawahi seharusnya benar-benar tidak berbicara Watts. Pada saat ini, Long Haoshen menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Yang Wenzhao, mengatakan kepadanya, saya akan melindungi setiap anggota tim saya dengan benar, dan tidak membiarkan mereka menderita kerugian apapun. Yang Wenzhao mengangguk, adik laki-laki Long, tentang apa yang saya katakan barusan, saya minta maaf. Long Haoshen melambaikan tangannya, kembali ke sisi rekan-rekannya tanpa henti. Pada saat ini, Han Qian, kepala ksatria suci dari aliansi ksatria, sedang membimbing 10 orang di atas 40 tahun, berpakaian putih, saat memasuki stadion. Melihatnya, semua anggota pasukan pemburu iblis bergegas untuk tenang. Setelah memasuki stadion, Han Qian menghentikan langkahnya, dan 10 orang yang mengesankan ini berdiri berjajar di belakangnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan secara resmi menjadi anggota pasukan pemburu iblis tingkat prajurit. Dan tentu saja, kamu seharusnya sudah melihat poin kontribusi manfaat apa yang dapat diberikan kepada kalian. Ini adalah salah satu alasan lain mengapa pasukan pemburu iblis sangat penting bagi pembangkit tenaga listrik. Tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, kamu semua seharusnya sudah menebaknya. Benar sekali, yang akan datang selanjutnya adalah kompetisi skuad pemburu iblis. Di medan perang, kekuatan individu akan selamanya tetap menjadi hal yang dapat diabaikan. Dan dari tim yang luar biasa, keajaiban bisa muncul. Kompetisi tim tidak akan mengharuskan kalian untuk menghadapi lawan kalian dalam pertandingan tatap muka kali ini, yang hanya akan membuang-buang waktu. Segera, kalian akan meninggalkan kota suci dan berangkat ke daerah perbatasan demi menghabiskan 3 bulan pertama karir militer kalian. Di sana, kalian harus menghadapi keganasan iblis secara langsung, dan juga memiliki peluang pertama kalian dalam mendapatkan poin kontribusi. 3 bulan kemudian, tim dengan jumlah poin kontribusi tertinggi akan menduduki peringkat pertama dalam kompetisi ini, dan seterusnya. Hanya 3 tim teratas yang akan menerima hadiah. Tim pertama akan mendapatkan 1000 poin kontribusi, 500 kedua, dan 300 ketiga. Dan ini berlaku untuk setiap anggota regu. Faktanya, bahkan Long Haoshen, juara kompetisi individu, hanya mendapat hadiah 100 poin kontribusi. Baru saja, Han Qian berbicara tentang hadiah individu sebesar 1000 poin kontribusi. Ini menyiratkan bahwa sebuah tim akan mendapatkan kesempatan untuk dengan cepat dipromosikan ke kelas umum. Seketika, semua mata hanya bisa menyala sebagai reaksi. Di medan perang, pentingnya kekuatan individu dikurangi dengan margin yang lebar. Kekuatan sebuah tim tidak sesederhana jumlah kekuatan masing-masing anggota. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan posisi akhir juara.
Han Qian melanjutkan, di belakangku ada 10 ksatria penjaga, mereka akan menjadi pemimpin kalian. Semuanya adalah pahlawan yang bertarung melawan ras iblis selama bertahun-tahun. Di medan perang, kalian akan harus banyak belajar dari mereka. Para pemimpin, tunjukkan diri kalian. Aliansi Kuil juga telah memberikan banyak pemikiran dan memutuskan bahwa tempat yang paling cocok bagi tim untuk berkembang pesat sambil membangun pemahaman diam-diam satu sama lain adalah di medan perang. Dengan cara itu, mereka akan dihadapkan pada situasi hidup atau mati setiap saat, yang jelas akan menjadi cara yang paling merangsang. Dan demi keselamatan anak-anak ini, aliansi mengirim 10 ksatria penjaga ini. Misi mereka tidak hanya untuk melindungi pasukan pemburu iblis baru ini, tetapi juga untuk memastikan pelatihan yang memadai dari inti tim, kesatrianya, pada saat yang sama. Bagi sebuah tim, ksatria, yang bertugas menyatukan, mempertahankan, dan memimpin tim, pasti akan selamanya menjadi anggota terpenting darinya. Masing-masing dari 10 ksatria penjaga berjalan pergi ke arah yang berbeda, tiba di depan setiap pasukan pemburu iblis baru. Di sisi Long Hao Shen adalah seorang pria yang kokoh dengan tubuh yang agak dekat dengan Sima Xian. Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya penuh luka dan luka-lukanya terlihat sangat serius, bekas luka besar menutupi kedua sisi lehernya dan dia memiliki bekas luka melingkar berdiameter 6 cm di wajahnya. Sesampainya di hadapan semua orang, Gao Yingji mengepalkan tangan kanannya, meletakkannya di depan dada kirinya dan menyatakan dengan suara yang dalam, "Halo, nama saya Gao Yingji. Mulai hari ini dan seterusnya, dan selama 3 bulan, saya akan menjadi pemimpin kalian. Saya tidak akan bertanggung jawab untuk memimpin kalian dalam pertempuran, tetapi saya akan memiliki wewenang untuk menentang keputusan strategis kalian kapan saja. Misi saya adalah untuk memastikan bahwa, 3 bulan kemudian, kalian akan dapat berangkat ke medan perang. Hitungan mundur 3 bulan sebelum kalian mencapai medan perang telah dimulai. Sebelum kita berangkat, aku perlu menguji kekuatanmu terlebih dahulu." Chen Yinger bertanya dengan wajah bayi yang penasaran, "Pemimpin, apa maksudmu dengan itu?" Gao Yingji meliriknya, "Pertempuran akan selalu menjadi cara terbaik untuk menguji kekuatan seseorang. Tim kalian baru saja dibentuk, jadi saya takut kalian belum pernah bertarung bersama sebelumnya. Oleh karena itu, biarkan aku menjadi lawan pertama yang pernah kalian tantang." Mendengar kata-kata ini, yang pertama menunjukkan reaksi adalah Sima Xian dan Wang Yuan. Mereka adalah yang paling cemas untuk pertempuran, jika tidak, bagaimana mereka bisa tumbuh sebagai pejuang perisai dan pelatihan pendeta sebagai pejuang yang kuat. Wang Yuan bertanya, "Pemimpin, pada langkah mana kamu?" Gao Yingji berkata dengan acuh tak acuh, "Saya seorang ksatria kuil dari langkah ke-7. Meskipun demikian, selama pertarungan melawanmu ini, aku tidak akan menggunakan kemampuan terbang atau memanggil tungganganku." Wang Yuan dengan penuh semangat bertanya, "Kalau begitu, jika kami berhasil mengalahkanmu, apakah kami akan mendapatkan sesuatu seperti beberapa poin kontribusi?" Long Hao Shen tidak mengatakan apa-apa, seperti yang dikatakan Gao Yingji. Tim mereka baru dibentuk, jadi dia memiliki banyak hal untuk diamati sehubungan dengan teman-temannya sendiri, untuk membiasakan diri dengan karakteristik semua orang. Sekarang, dia baru saja menemukan salah satu fitur Wang Yuan, materialistis. "Menang." Gao Yingji mengungkapkan senyuman di wajahnya yang tegas, "Saya tidak dapat memberi kamu poin kontribusi secara langsung, tetapi jika kamu menang, saya akan menjadi bagian dari tim kalian, bertindak sementara sebagai ksatria penjaga di antara barisan kalian, mendengarkan dan mematuhi perintah kapten kamu. Di medan perang, semua poin kontribusi yang akan saya dapatkan akan dibagi secara adil di antara anggota tim kamu." Ini kesepakatan. Kali ini, Long Hao Shen adalah orang yang berbicara, langsung memberikan persetujuannya. Pemimpin memiliki misi untuk melindungi pasukan pemburu iblis baru ini, jadi dia secara alami tidak bisa bertindak langsung untuk melawan iblis. Hanya di saat-saat keadaan darurat yang ekstrim dia harus bertindak secara langsung. Bagaimanapun, itu adalah ksatria kuil dari langkah ke-7. Jika mereka dapat melibatkannya untuk sementara sebagai bagian dari tim mereka, kemampuan mereka untuk membunuh iblis, tidak peduli kekuatan atau kuantitas mereka, akan mengalami lompatan kualitatif. Dalam skenario itu, skuad mana yang mungkin bisa memperebutkan posisi akhir nomor 1 bersama mereka? Meskipun bagi mereka, menantang pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 akan sangat sulit, Gao Yingji, pada akhirnya, adalah seorang ksatria penjaga, bukan ksatria pembalasan. Lebih lanjut menambahkan bahwa mereka tidak akan menghadapi bahaya, dan bahwa pihak lain akan pergi sejauh untuk tidak memanggil tunggangannya. Siapa yang akan menolak untuk mencoba kesempatan sebesar itu? Melihat para pemuda ini sangat ingin mencobanya, Gao Yingji tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya menggelikan, mereka anak-anak.
Mungkinkah mereka benar-benar percaya menantang seseorang di atas langkah kultivasi mereka akan begitu mudah? Selanjutnya, ini 2 langkah di atas. Sebenarnya, Ksatria Kuil dari langkah ke-7 telah menembus ambang tingkat energi spiritual ke-10.000. Lebih penting lagi, dia bukan hanya Ksatria Kuil peringkat pertama. Kapten pasukan pemburu iblis lainnya akan pergi, dan hal yang sama untuk Han Qian. Sementara itu, di Kuil Ksatria, mereka adalah satu-satunya pasukan pemburu iblis yang tersisa. Gao Yingji pergi ke area pertempuran tanpa konsultasi sebelumnya, perisai dan pedang muncul di tangannya, tetapi dia tidak mengenakan baju besi. Perisai dan pedang di tangannya tampak seperti itu adalah senjata. Bahkan dibandingkan dengan peralatan tingkat magis, kualitasnya di bawah. Ayo, Long Haoshan maju beberapa langkah, tiba di bagian paling depan timnya dan dengan cepat mengenakan armor Roh Kudusnya. Dengan kilatan putih, perlindungan Roh Kudus dilepaskan dan kilau putih segera muncul pada setiap rekan satu timnya. Sima, kegilaan. Yuan, sematkan permata. Yinger, panggil di belakang. Lin Xin mendukung kami dengan pembelaan kamu. Han Yu, ikuti aku untuk bertahan di depan. Keyer, bertindaklah sesuai dengan penilaian kamu sendiri. Ayo pergi. Long Haoshan dengan cepat memberikan arahan. Ini adalah kolaborasi pertama mereka, jadi berbicara tentang saling pengertian tidak perlu dipertanyakan lagi, itu hanya bisa disebut instruksi bersuara. Saat dia memberikan perintahnya, cahaya ungu bersinar di antara alis Long Haoshan dan Hao Yue muncul. Namun, Long Haoshan tidak memasangnya, membiarkannya tetap di belakang. Han Yu juga memakai peralatannya, dengan cepat menyelesaikan gerakan pemanggilan dengan pedangnya. Sebuah cahaya menerangi bagian di atas kepalanya saat binatang ajaib aneh muncul di langit. Melihat binatang ajaib itu, bahkan Gao Yingji, dalam kapasitasnya sebagai Ksatria Kuil, terkejut. Itu karena teman binatang ajaibnya itu benar-benar tidak cocok. Dengan diameter setengah meter, ia memiliki dimensi bola mata. Itu benar, itu hanya bola mata besar, dengan ekor hitam di bawahnya. Tubuh bagian atasnya hitam semua, dan bola mata besar itu berputar di udara. Di sekitarnya, udara dipelintir dengan jejak cahaya, memberikan perasaan yang tidak biasa. Gao Yingji berseru dengan heran, ini adalah mata iblis. Sungguh teman binatang ajaib yang tidak biasa. Long Haoshan juga cukup terkejut. Saat itu, ketika dia mengalahkan Han Yu, yang terakhir tidak memanggil tunggangannya. Mata iblis besar itu melayang di udara di atas kepala Han Yu, berputar tanpa henti. Gangguan di udara sepertinya dipancarkan dari tengah pupilnya. Tiba-tiba, lampu merah menyala di mata iblis ini dan cahaya merah redup dilepaskan dari tubuh Gao Yingji yang jauh. Gao Yingji tidak bergerak juga tidak banyak bereaksi, hanya tersenyum acuh tak acuh saat dia berkata, mata kebenaran. Mata iblismu belum matang, ingin mengetahui tingkat kultivasi saya, ini terlalu dini. Long Haoshan dan Han Yu bertukar, melangkah maju dan meluncurkan serangan pada saat yang sama dan mengelilingi Gao Yingji. Dengan aksi keduanya, seluruh tim, tanpa kecuali, mulai bertindak. Wang Yuan dengan cepat menanamkan 3 permata di perisai jiwa ilahi raksasa dan Sima Xian berteriak keras, tangannya mencengkeram tongkatnya sambil menyerang dari sisi lain Long Haoshan. Selama serangan ini, otot-ototnya meningkat secara dramatis, itu adalah kegilaan. Keyer, yang tangannya sebelumnya dipegang oleh Long Haoshan, menghilang dalam sekejap. 3 kepala Hao Yue langsung terangkat, dan cahaya kecil dan api kecil mulai melantunkan mantra terus-menerus dengan suara teredam. Hanya kepala hijau yang tidak melakukan hal yang sama, menyemburkan 2 lampu hijau yang malah jatuh ke tubuh Chen Yinger dan Lin Xin, membuat mereka berdua melayang sebelum mendarat ke punggung Hao Yue. Keempat anggota tubuhnya menerjang dengan kuat, dia mengikuti Long Haoshan dalam serangannya ke depan. Di tangan Chen Yinger, bola kristal besar itu muncul sekali lagi saat dia melantunkan mantranya dengan suara yang menyenangkan, seolah bernyanyi. Lin Xin duduk di depannya, mengangkat tongkat awan kristalnya tinggi-tinggi dan melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara peng gelombang api unsur. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan siapapun, dalam hal kontrol sihir dan afinitas unsur, Lin Xin jauh melampaui Huang Yi, yang memiliki peri elemen bumi. Sisi Long Haoshan bergerak karena, di sisi lain, Gao Yingji pada dasarnya bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka sedikitpun, berdiri tak bergerak seperti sebelumnya. Dalam serangan frontal ini, kecepatan Long Haoshan dan Han Yu kira-kira sama dengan Sima Xian setelah dia menggunakan kegilaan. Mereka bertiga tiba di depan Gao Yingji pada waktu yang hampir bersamaan. Mengincar Gao Yingji, yang berada pada jarak kurang dari 19 meter, Long Haoshan tiba-tiba berteriak. Cahaya putih berkilauan dari dadanya, pancaran cahaya meletus darinya, tampak seperti sambaran guntur putih yang jatuh ke Gao Yingji. Kemampuan pertama tungku spiritual suci, daya tarik. Gao Yingji sepertinya tidak merasakan sesuatu yang istimewa saat ini, tetapi dia masih bergerak.
Dia mengambil langkah maju semantap gunung, dan tiba-tiba stadion ksatria bergetar saat suara ledakan bergema. Di tangan kanannya, pedang berat besi halus biasa itu berubah menjadi emas yang mempesona, menyerang lurus ke arah Long Hao Shen. Membungkuk ke depan dan mengangkat perisainya, sosok Long Hao Shen langsung membeku, membatalkan serangannya dan muncul seperti patung, terus berdiri di depan. Kemudian, perisai Roh Kudus menyala dengan cahaya putih yang berasal dari penggunaan simultan perisai filter suci dan penghalang ilahi. Sementara itu, total 10 pancaran menyinari tubuhnya secara praktis pada saat yang bersamaan. Dengan glitter pertama, Long Hao Shen mengaktifkan tambahan mantel suci lain yang Han Yu, di sisinya, berikan untuk perlindungannya. Setelah itu, ada 3 pancaran ajaib lainnya. 2 dari sistem kebakaran, dan 1 dari sistem cahaya. 3 perisai ajaib diluncurkan dari belakang. Secara bersamaan jatuh ke tubuhnya, perisai dari langkah kelima ini bertindak bersama dengan 2 mantel suci ini, membentuk perlindungan kemampuan 5 lapis yang sangat tebal di Long Hao Shen. Perisai 3 lapis secara alami berasal dari aksi terkoordinasi Hao Yue dan Lin Xin. Mata Gao Yingji berbinar saat dia berpikir, para pemuda ini bertindak bersama untuk pertama kalinya, namun mereka masih bekerja sama dengan koordinasi seperti itu. Seorang ksatria yang dapat menahan serangan dari musuh, itulah jantung tim yang sebenarnya. Lebih penting lagi, ksatria muda dengan penampilan cantik ini juga memiliki tungku spiritual suci. Dengan kemampuan bertahan dengan kualitas terbaik ini, tidak heran dia mendapat posisi teratas dalam kompetisi individu. Tetapi apakah ini cukup? Pedang berat itu menghantam ke bawah dengan kekuatan stabil saat Gao Yingji tampak seolah-olah dia pada dasarnya tidak melihat si Masian di sisi kiri sama sekali. Dia sangat memukul dengan tongkatnya di bawah pengaruh palu suci dan duri cahaya Han Yu yang datang dari sisi kanan. Suara menghancurkan bergema dari seluruh tubuh Long Hao Shen. Bagi Gao Yingji, 5 pertahanan berlapis di depannya, tanpa diduga, sama lemahnya dengan kertas. Itu hanya melemahkan cahaya keemasan di pedangnya sedikit. Seperti itu, pedangnya dengan keras mengenai perisai Roh Kudus Long Hao Shen. Pada saat itulah bola mata di atas kepala Han Yu tiba-tiba melepaskan kilatan putih, menyebabkan tubuh Gao Yingji mandek sebentar, dan secara singkat masuk ke dalam keadaan kebingungan. Baru saat itulah pedangnya yang berat jatuh di perisai Long Hao Shen. Kekuatan mengerikan dari dampaknya langsung menyebar dari perisai Roh Kudus ke keempat anggota tubuhnya dan semua tulang di tubuhnya. Pada saat itu, Long Hao Shen merasa seolah-olah tubuhnya tidak sepenuhnya milik dirinya sendiri. Energi spiritual dari teror tak terbatas itu menghancurkannya sepenuhnya dengan kekuatan benturan, mengirimnya terbang kembali. Di tubuhnya, bersinar saat dia merasa seolah-olah kekuatan tubuhnya benar-benar habis. Terlepas dari kenyataan bahwa Long Hao Shen sebelumnya memperkirakan kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 menjadi sangat tinggi, dia hanya mengalami kesenjangan yang sangat besar di antara mereka ketika benar-benar menghadapinya secara langsung. Bahkan dengan kerja sama seluruh tim, dia hanya bisa menghalangi pukulan ini. Pada saat itu, sepasang sayap cahaya muncul dan memanjang dari punggung Gao Yingji, bertabrakan dengan duri cahaya dan menghancurkannya dalam sekejap. Di bawah pengaruh kegilaan, serangan kekuatan penuh si Masian melakukan kontak dengan sayap cahaya lainnya, dan dengan suara peng yang sederhana, efek palu suci diserap oleh cahaya tirani yang dilepaskan dan sosok agung si Masian terlempar ke belakang dengan ganas, dibuang jauh. Pada titik ini, efek tungku spiritual suci Long Hao Shen sudah berakhir. Dia adalah kapten tim dan juga jantung tim, jadi pada saat ini, dialah yang memikul tanggung jawab berat untuk menahan Gao Yingji. 4 pancaran muncul sekali lagi di tubuhnya. Kali ini, itu adalah perisai elemen 4 lapis. Meskipun memiliki lapisan yang kurang dari sebelumnya, bagaimana mungkin mantel suci dari langkah ketiga dibandingkan dengan perisai unsur semacam ini dari langkah kelima? Sebaliknya, pembelaannya bahkan lebih pantang menyerah dari sebelumnya. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk merangsang energi spiritual dalam dirinya dengan maksud untuk menghilangkan perasaan mati rasa. Pada saat ini, keunggulan energi spiritual eksternalnya, yang jauh lebih besar daripada ksatria lain dengan langkah yang sama, menjadi jelas. Dalam satu waktu tarikan napas, sensasi mati rasa di tubuhnya telah berkurang setidaknya 2 kali lipat. Dengan satu pukulan, Gao Yingji telah mengguncang Long Hao Shen sepenuhnya. Di bawah pengaruh daya tarik tungku spiritual suci, kecuali dia meninggalkan jangkauan tungku spiritual, satu-satunya yang bisa dia targetkan adalah Long Hao Shen sendiri. Dengan lancar melangkah maju, dia langsung bergegas ke Long Hao Shen, tidak memperhatikan serangan kedua Han Yu sama sekali. Di punggungnya, kedua sayap itu hanya bergerak sedikit untuk memblokirnya tanpa kesulitan. Perisai filter suci, mantel suci penghalang ilahi. Long Hao Shen melepaskan kemampuan pertahanannya sekali lagi,
dan pada saat itu, kilatan cahaya merah lain menyinari tubuhnya, menciptakan perisai elemen lain. Itu adalah Lin Xin. Mengkamulkan sihirnya yang melewati kristal awan api, dia jauh lebih cepat dari Hao Yue. Melawan semua harapan, ia berhasil menciptakan dua perisai elemen untuk membantu pertahanan Long Haoshen dalam waktu sesingkat itu. Long Haoshen dengan berani menyambut serangan Gao Yingji dan ledakan dahsyat terdengar. Kali ini, dia hanya didorong 7 atau 8 langkah ke belakang karena semua pertahanan yang melindunginya benar-benar hancur berkeping-keping. Tetapi dibandingkan dengan yang pertama kali, reaksinya jauh lebih baik. Setidaknya, sensasi mati rasa di seluruh tubuhnya tidak muncul sekali lagi. Sementara itu, pedang Roh Kudus Long Haoshen menunjuk ke depan, menerjang dengan duri cahaya yang ditingkatkan oleh efek pembalasan terang terhadap Gao Yingji. Gao Yingji agak heran bahwa seorang pemuda yang hanya pada langkah kelima, dengan bantuan timnya, dapat memblokir serangannya dengan sukses 2 kali berturut-turut. Meskipun dia jauh dari berusaha sekuat tenaga, ini masih mengejutkan. Tim ini sebenarnya mampu membuat perisai elemen 5 lapis. Jika itu adalah pasukan pemburu iblis pendatang baru lainnya, dia takut mereka mungkin bahkan tidak dapat menghubungkan yang berlapis-lapis. Dan baginya, penghalang ilahi dari pemuda tempat pertama tahun ini terasa seolah-olah dimanfaatkan sampai pada titik kesempurnaan. Tidak hanya tampak dikuasai, tetapi yang lebih penting, itu mengandung nuansa material yang misterius. Meskipun demikian, Gao Yingji jelas tidak berencana membuang terlalu banyak waktu untuk merenung. Dia meluncur ke depan, membidik Long Haoshen, yang telah didorong mundur oleh serangan sebelumnya, dan langsung melakukan serangan perisai. Tentu saja, dia tidak akan melukai anak muda ini, tetapi dia masih mengirimnya terbang, membuat tungku spiritual suci kehilangan efeknya. Tanpa ksatria penjaga dengan pertahanan sebagai fokus utamanya, yang lain tidak akan memiliki cara untuk mempertahankan satu pukulan pedangnya. Namun, juga pada saat itu, dia menjadi terganggu sekali lagi untuk waktu yang singkat, membuat muatan perisainya tidak dapat terhubung. Mata iblis di atas kepala Han Yu kehilangan beberapa kilau dan, pada saat itu, Han Yu tidak mengejar serangannya, malah berdiri tak bergerak dan sekokoh gunung seperti kabut emas yang kaya mengelilingi tubuhnya. Justru skill kekuatan penyimpanan yang sering digunakan oleh Long Haoshen. Karena serangan mereka saat ini tidak dapat menghancurkan pertahanan Gao Yingji, hanya energi spiritual terkompresi yang diperoleh melalui kekuatan penyimpanan yang memiliki peluang lebih baik. Detik berikutnya, Gao Yingji muncul seperti seorang penguasa, dengan kekaguman yang tak ada habisnya, dan seolah-olah dia sedang mengendalikan segala sesuatu di bumi. Bola cahaya emas besar terbentuk di belakang Long Haoshen, melesat seperti meteor besar dan dengan ganas menabrak Gao Yingji. Tekanan yang sangat biadab membuat kulit Gao Yingji segera berubah. Dia menatap kosong untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Yang menjulang di langit justru Wang Yuan, setelah menyelesaikan penanaman ketiga permatanya ke dalam perisai jiwa ilahi raksasa, membawanya ke puncak kekuatannya. Menyebarkan pancaran berwarna emas murni yang mempesona, perisai jiwa ilahi raksasa berkilau merah, kuning, putih, biru, dan abu-abu, memberikan tekanan seperti yang dirasakan di puncak gunung, sambil menabrak langsung ke Gao Yingji. Gao Yingji tidak mengejar, tetapi malah menyerang Long Haoshen, yang berdiri diam. Namun, selama waktu tidak aktif itu, Long Haoshen tidak tinggal diam. 3 lampu menyinari dirinya secara berurutan saat dia melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi, kilau seperti malaikat perlahan terbentuk di atas kepalanya. Cincin mengesankan, ini adalah 3 lingkaran cahaya besar, paling dasar yang digunakan oleh ksatria penjaga. Long Haoshen sudah cukup mahir dalam hal mereka, jadi selama dia diberi waktu beberapa napas lambat, dia bisa mengaktifkannya bahkan tanpa perlu mantra. Di bawah pengaruh 3 cincin besar dan perlindungan tambahan dari armor Roh Kudus, cahaya yang menyinari tubuh Wang Yuan semakin menyilaukan. Saat itu, di depan perisai jiwa ilahi raksasanya, bahkan Long Haoshen dikalahkan secara tipis. Jika bukan karena bantuan Hao Yue dan fakta bahwa konsumsi Wang Yuan sudah besar, yang mencegahnya menunjukkan kekuatan penuh dari perisainya, dia tidak akan muncul sebagai pemenang. Jika bukan karena kemenangannya dalam pertandingan melawan Wang Yuan itu, dia akan masuk 16 besar dan peringkat terakhirnya mungkin akan jauh lebih baik. Pada saat itu, Wang Yuan, dalam kapasitasnya sebagai prajurit paling kuat tahun ini, membiarkan keseluruhan kekuatan bertarungnya meledak. Berdiri di tempat, dia mengangkat perisainya, justru obstruksi ilahi. Simbol seorang ksatria langkah tinggi ini secara alami adalah sesuatu yang mampu digunakan Gao Yingji juga. Menghadapi kekuatan penindas dari perisai jiwa ilahi raksasa, dia tidak punya pilihan selain menanggapi. Namun, pada saat yang sama, siluet hitam diam-diam muncul di punggungnya dengan kilatan cahaya keemasan gelap. Tersembunyi dalam kegelapan, Keyer memilih momen penting ini untuk membuatnya bergerak.
Ketika Long Haoshen diserang untuk pertama kalinya, dia sudah mengubah lokasinya. Dan yang mengejutkan, Gao Yingji tidak menyadari bahwa dia telah menghilang dari punggung Long Haoshen ke punggung Han Yu. Ketika Gao Yingji mengejar dan menyerang Long Haoshen, dia secara alami lewat di samping lokasi Han Yu. Tapi saat Han Yu menggunakan kekuatan penyimpanan, Keier mampu menyembunyikan dirinya di belakangnya. Keier telah memilih tempat untuk mengarahkan serangannya dengan perhatian khusus. Justru di tengah dua sayap yang terbuat dari energi spiritual yang terkondensasi, sebuah target yang terletak di tengah punggungnya. Ini adalah tempat terlemah dalam pertahanan sayapnya. Memang, Divine Obstruction benar-benar merupakan kemampuan yang mendominasi, tetapi kelemahan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa untuk sepersekian detik ketika pertahanannya dilepaskan, pengguna harus tetap tidak bergerak sebelum mengkamulkan pelepasan energi dari seluruh tubuhnya untuk menangkal serangan musuh. Dan waktu yang dipilih Keier persis seperti keheningan sepersekian detik ketika perisai jiwa ilahi raksasa akan bertabrakan dengan pertahanannya. Keier bukanlah ahli kamuflase, dilakukan melalui sarana berbagai trik pembunuh. Dia adalah seorang ahli dalam penyembunyian, mencari kesempatan sebelum melepaskan serangan fatal. Meskipun dia buta, dia lebih baik dalam menemukan momen kelemahan lawan daripada orang lain. Tidak baik, dalam sepersekian detik Keier akan mengeksekusi serangannya, kulit Gao Yingji berubah total. Dia memang seorang ksatria kuil dari langkah ketujuh, meskipun tindakan Keier benar-benar diam, rasa bahayanya membuatnya mendeteksinya. Setelah bertahun-tahun dihabiskan untuk melawan iblis, dia telah mengembangkan naluri yang dekat dengan binatang buas. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghilangkan penghalang ilahi, pedang berat di tangan kanannya bergeser untuk memblokir punggungnya seperti sambaran petir. Sementara itu, tubuhnya langsung menyala dengan warna emas yang menembus. Hampir pada saat yang sama, dua suara bergema. Wang Yuan hanya merasa seolah-olah dia menabrak gunung saat tekanan keras mengirimnya terbang kembali dan membuatnya menjatuhkan perisai jiwa ilahi raksasa. Namun, serangan habis-habisannya yang pemberani masih mengguncang tubuh Gao Yingji. Di tengah perisainya, beberapa celah muncul. Dalam hal yang sama keadaan kekuatan penyimpanan seperti sebelumnya, Han Yu dapat dengan jelas melihat bahwa, di belakang Gao Yingji, setelah bertemu dengan pedangnya yang berat, serangan Keier tiba-tiba menembusnya. Namun, serangan Keier ditolak kembali oleh tubuh Gao Yingji. Samar-samar, kilau emas penetrasi bisa terlihat di balik pedang yang berat itu. Bagian tubuh Gao Yingji telah berubah menjadi cahaya keemasan. Itu adalah kemampuan khas seorang ksatria kuil dari langkah ketujuh, tubuh cemerlang. Ksatria kuil dari langkah ketujuh, tubuh cemerlang. Ksatria kuil dari